Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Etta disani katwana sabbatama parajita sabhata sotingga candi tante sang manggala muktamanti. Setelah melakukan berbagai macam kebajikan, seseorang tidak terkalahkan dimanapun berada. Ia senantiasa selamat dimanapun berada. Inilah berkah utama. Yang saya hormati para karyawan yang dari Indofood, ya selamat siang semuanya. Lebih jelas Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya baik, pada siang hari ini sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan, merupakan berkah bagi saya, kebahagiaan bagi saya, karena dapat kesempatan untuk berbagi dhamma pada siang hari ini yang tadi telah disampaikan dengan pembahasan berkenaan dengan cara untuk memperoleh keberuntungan. Mengapa topik ini juga penting untuk kita bahas, kita analisa sesuai dengan ajaran Buddha, karena memang setiap manusia, setiap makhluk bahkan ingin hidup bahagia, ingin hidup selalu mendapatkan keberuntungan. Tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun manusia yang ingin hidup susah, yang ingin hidup menderita, tetapi semua ingin hidup bahagia. Dan saja memang walaupun setiap orang, setiap makhluk ingin hidup bahagia, selalu mendapatkan keberuntungan, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seseorang memperoleh keberuntungan tersebut? Bagaimana seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan misalnya? Nah, untuk sementara biasanya di antara kita yang selalu berpikir bahwa kebahagiaan, keberuntungan itu ketika kita mendapatkan apapun yang kita inginkan. Sedangkan yang kita inginkan pada hakikatnya hampir semuanya itu berkenaan dengan kesenangan-kesenangan indrawi. Nah, sehingga seseorang hanya untuk mendapatkan kesenangan indrawi, kalau tidak kemudian hati-hati, ia kemudian akan melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, yang justru bukan kebahagiaan, bukan keberuntungan, bukan keberkahan yang dia peroleh, tetapi justru malahan adalah penderitaan, adalah kesusahan. Nah, itulah kenapa kita harus tahu apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan keberuntungan. Nah, sebenarnya kalau kita melihat apa yang telah disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha lebih dari 2005 tahun yang lampau, formula yang sangat sederhana, sangat simpel. Bagaimana kita dapatkan kebahagiaan? Tidak lain adalah dengan kita melakukan berbagai macam kebajikan. Dan kalau kita melakukan berbagai macam hal yang buruk, yang tidak bermanfaat, maka secara hukumnya, secara hukum pastinya, penderitaan yang pasti akan diperoleh. Maka formula yang diberikan disampaikan dalam sebuah perumpamaan, sebuah analogi yang berdasarkan dan mengatakan yati sang wapati bijang, yati sang labhati palang. Kalian kari cak kalianang, apa kari cak papakang. Jadi seperti halnya bibit yang ditabur, itulah nanti buah yang akan dipanen, buah yang akan dipetik. Maka kebajikan, mendapatkan kebahagiaan, membuat kejahatan, mendapatkan penderitaan. Nah, kalau kita melihat
formula yang diberikan sebenarnya simpel, sederhana. Kalau kita ingin berbahagia, kita ingin senantiasa hidup beruntung, kita ingin senantiasa hidup dalam keberkahan, maka tidak ada jalan lain kecuali adalah lakukan banyak kebajikan. Namun kalau kita masih mengisi hidup kita dengan hal-hal yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang sebenarnya merugikan, maka pasti sesuai dengan hukumnya, hukum sebab dan akibat, pasti penderitaan, pasti kesusahan yang juga akan datang menghampiri hidup kita. Maka simpel sederhana, kita harus banyak melakukan kebajikan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melihat salah satu khotbah yang pada bulan ini, ya, terutama Sangga sedang sering mengadakan yaitu Sanggadana dalam masa Katina, yang biasa dalam setiap upacara mungkin juga ikut juga dalam sebuah seremoni Sanggadana Katina dibacakan salah satu khotbah yaitu Nidhi Kandasuta, khotbah tentang harta karun yang sejati. Nah, ternyata Sang Buddha dengan tegas menyampaikan bahwa berbagai macam kebahagiaan atau keberuntungan atau keberkahan dari yang paling sederhana sampai yang paling tinggi, itu semua berasal dari kebajikan. Apa yang paling sederhana? Tidak lain adalah seperti makan yang cantik, perlokan yang rupawan, suara yang merdu, kekuasaan, dapatkan pengikut. Sampai kemudian seseorang terlahir di alam surga, di alam kebahagiaan, juga mendapatkan pencapaian spiritualitas, mencapai kesucian arahanta, mencapai kesucian sikap Buddha sampai sama Sang Buddha. Semua keberuntungan, semua kebahagiaan yang diidamkan oleh manusia, itu semua ternyata didapat dari kebajikan. Dan tidak ada yang lain. Maka beliau memberikan bahwa berbicara tentang harta sejati, itu bukan sekedar ketika orang mendapatkan yaitu kekayaan yang melimpah. Kekayaan yang melimpah, memang itu kebahagiaan. Tetapi hanya bisa digunakan ketika seseorang hidup dalam kehidupan sekarang. Tapi cepat atau lambat, kekayaan yang sifatnya material itu akan ditinggalkan, pasti berpisah. Apakah berpisah pada saat kehidupan sekarang, atau berpisah karena kita harus, katakan, harus pergi ke alam lain, melanjutkan kehidupan kita. Maka hal yang bersifat material itu bisa ditinggalkan. Tapi kebajikan seperti berdana, praktek sila, praktik meditasi, itu yang akan dibawa kemanapun kita pergi, yang tidak bisa bahkan dicuri siapapun. Dalam Nidhi Kandasuta, Sang Buddha menyampaikan salah satunya, biasa tandena silena, sanya damena ca, suni hito hoti, itiya purisa sawa. Harta berupa kebajikan, yakni hidup dengan suka berdana, berperilaku yang baik dengan tata susila yang baik, mempunyai mencegah, mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk, itulah harta sejati yang patut ditimbun oleh siapapun, baik wanita maupun pria. Kenapa? Selagi harta ini praktek berdana, praktek sila, praktek pengendalian diri, yang tidak lain adalah meditasi, itulah harta yang bisa dibawa manapun pergi. Harta yang akan memberikan keberuntungan di mana kita berada. Maka kebajikan-kebajikan inilah yang harus kita kembangkan, kita isi dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya Nidhi Kandasuta, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mungkin juga sering membacakan dalam setiap kebaktian, kalau kebaktian yang panjang. Kalau siang ini kan memang sengaja hanya meminta tuntunan Tisarana Pancasila dalam pembacaan Parita atau Buncuta, tapi kalau kebaktian yang sedikit panjang,
Nah, ada khutbah yang juga sering kali dibaca, yang tidak lain adalah Manggala Sutta, khutbah tentang berkah. Nah, ketika Sang Buddha ditanya oleh sesosok dewa yang datang kepada beliau bertanya, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan berkah? Maka beliau Sang Buddha menyampaikan berkah itu tidak adalah kebaikan. Ya, segala yang berkenaan dengan kebajikan dari yang paling sederhana sampai kebajikan yang paling dalam, paling tinggi, itu semua ada berkah. Diawali dari apa? Asewana cak balanang, panditanan cak sewana. Tidak berasosiasi dengan orang yang bodoh, berasosiasi dengan orang yang bijak, menghormat kepada yang patut dihormati. Itu adalah berkah. Nah, mungkin seseorang akan bertanya, loh, kalau tidak berasosiasi dengan orang bodoh itu kenapa dikatakan sebagai hal sebagai berkah? Berarti tidak boleh dong kalau kita berasosiasi dengan orang yang bodoh, tidak boleh. Yang dimaksud dengan orang bodoh di sini bukan orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa melakukan hal yang orang lain bisa melakukan, tetapi lebih kepada orang bodoh di sini adalah orang yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, orang yang akan menyesatkan kita. Ketika kita berasosiasi, alih-alih kita kemudian bisa mengarahkan orang tersebut ke jalan yang benar, tetapi malah kita yang ikut mengikuti cara hidup mereka, tersesat untuk melakukan kejahatan. Nah, kalau kita bisa hidup menghindari mereka, itu juga berkah. Sementara berkah yang lain adalah kita berasosiasi dengan orang yang bijak. Kemudian juga kita sering mendatangi para petapa, mereka yang bijak untuk berdiskusi dhamma, untuk mendengarkan dhamma. Itu adalah, dan tidak hanya itu, berkah juga adalah ketika seseorang bisa membantu orang lain. Dimulai dari siapa? Dimulai dari keluarga. Mata, pitu, upadanan, puta, darasa sanggahu, menyokong orang tua, ibu dan ayah, menyokong anak istri, itu adalah berkah. Yang kemudian juga seseorang mempraktikkan hal-hal yang baik, seperti misalnya menghindari berbagai macam kejahatan. Ada istilah anawa jani kamani, itu sebenarnya mengacu pada berbagai macam perbuatan yang jahat. Anawa jani yang tercela, yang katakan anawa jani dia tidak tercela, kamani adalah perbuatan-perbuatan yang tidak tercela. Seperti apa? Menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perzinahan, menghindari kata-kata bohong, kata-kata fitnah, berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, orang bisa menghindarinya. Itulah kebajikannya nanti membawa kepada berbagai macam kebahagiaan dan banyak lainnya, termasuk yang paling katakan sudah lebih mendalam lagi, berusaha untuk memahami 4 kebenaran mulia yang menjadi inti dari ajaran Buddha. Memahami 4 kebenaran mulia pada akhirnya mengarahkan batin untuk merealisasi nibbana, itu adalah berkah. Maka berkah di sini yang tidak lain adalah yang diidamkan oleh setiap manusia, yang tidak lain adalah keberuntungan itu sendiri, hanya dapat diperoleh ketika orang melakukan berbagai macam kebajikan. Yang salah satu kebajikan yang sering, yang baik untuk dilakukan, tidak lain adalah salah satunya adalah berdana. Berdana itu juga salah satu berkah yang sering kali diungkapkan oleh Sang Buddha di Niti Kanda Sutta. Berdana juga disampaikan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keberuntungan. Di Sutta juga disampaikan berdana yang kemudian diawali dengan katakan memberi, berbagi kepada orang yang terdekat, orang tua, anak istri, kemudian yang lain-lainnya. Itu juga hal yang seseorang hendaknya melakukan, karena itulah cara untuk mendapatkan keberuntungan. Dan nah, berdana di sini kan kalau kita perhatikan di dalam khutbah-khutbah Sang Buddha, itu tidak hanya membawa kepada keberuntungan seperti kekayaan, tetapi juga ketika berdana dilakukan dengan cara yang benar, cara yang baik, dengan motif yang baik, dana itu memberikan
berbagai macam kebahagiaan lainnya. Maka ada salah satu khutbah yang disebut sebagai Sapurisadana. Ini juga bisa menjadi satu acuan bagi kita semua untuk bagaimana mempraktikkan berdana dengan cara yang benar. Nah, disebut Sapurisadana Sutta, ya, bukan Sapurisa Sutta. Sapurisadana Sutta artinya khutbah tentang bagaimana orang yang baik itu berdana. Nah, orang di sini adalah orang yang bijak itu berdana. Karena kalau kita bicara berdana kan sebenarnya setiap orang bisa melakukan. Tetapi ketika orang mulai mengenal Dhamma, mengenal ajaran Buddha, cara berdananya akan menjadi lebih berbeda. Yang mana dengan kualitas-kualitas lainnya, berdananya akan memberikan manfaat yang lebih maksimal. Maka Sang Buddha menyampaikan, ada 5 hal yang biasanya dimiliki oleh seorang yang bijak ketika ia berdana. Yang pertama adalah Saddaya Danang Deti. Orang berdana atas dasar keyakinan. Jadi orang berdana tidak hanya memberi, tidak hanya berbagi, tetapi dia berdana karena di dalam batinnya itu di sana ada keyakinan. Nah, orang yang berdana atas dasar keyakinan dikatakan dia sebagai buah perbuatan yang dia lakukan. Nah, dia tidak hanya kemudian ketika meninggal terlahir di alam yang lebih baik dan terlahir dengan berkecukupan secara materi, dan dia pun juga terlahir dengan wajah yang rupawan. Jadi sudah kaya, rupawan lagi. Dan itu bisa terjadi karena apa? Dia berdana dengan keyakinan. Nah, yang dimaksud dengan berdana dengan keyakinan di sini adalah berdana karena dia tahu alasan berdana itu apa, manfaat dana itu apa. Paling tidak dia paham, oh kalau saya berdana, saya secara hukum karma akan mendapatkan kebahagiaan. Dia berdana dengan penuh keyakinan, karena dia mengetahui manfaat berdana adalah kebahagiaan, manfaat berdana adalah keberuntungan, maka dia berdana dengan keyakinan. Apalagi ditambah, dia tahu, saya berdana sebenarnya tidak hanya sekadar membawa kepada katakan ya hal-hal yang bersifat duniawi seperti tadi adalah kekayaan, tetapi juga berdana bisa membawa kepada sedikit demi sedikit lenyapnya kotoran batin. Oh, kalau saya berdana, kesalahan saya berkurang. Saya berdana, kebencian saya berkurang. Saya berdana, kebodohan saya berkurang. Dia tahu. Nah, karena dia tahu manfaat dari dana demikian, maka dia berdana dengan penuh keyakinan. Dan kita bisa bayangkan, kalau orang berdana dengan penuh keyakinan, dengan sada yang memang beralasan, karena sada itu ada 2, ada keyakinan, sada yang tidak punya alasan, yang penting yakin, tahu dasarnya. Tapi Sang Buddha menyampaikan, kalau kita harus punya keyakinan yang berdasar. Kita punya keyakinan terhadap sesuatu atas alasan yang kita ketahui, atas reason yang kita ketahui, termasuk kita berdana dengan keyakinan karena kita tahu apa manfaat dari berdana. Nah, dengan kita berdana dengan penuh keyakinan, mengetahui manfaat dari berdana, bisa kita bayangkan orang demikian akan berdana dengan rasa bahagia. Sebelum dia berdana, sudah memunculkan rasa bahagia. Sewaktu dia berdana, juga bahagia. Dan setelah dia berdana, dia pun juga bahagia, tidak menyesal. Kenapa? Dia tahu manfaat berdana, maka dia berdana dengan rasa bahagia. Dan Anda bisa membayangkan kalau orang misalnya berdana dengan rasa bahagia, dengan kebahagiaan, kita bisa melihat orang demikian menampakkan wajah yang menyenangkan. Kalau kita melihat orang yang lagi bahagia, pastinya menyenangkan. Beda kalau misalnya itu lagi murka, lagi diliputi kebencian, diliputi oleh kemarahan, tidak menyenangkan sama sekali. Tapi kalau orang sedang berdana dengan rasa bahagia, pasti wajahnya menyenangkan. Dia wajah menyenangkan ini akan terbang bahkan ketika harus dia mungkin terlahir di alam lain, meninggal di alam lain, dia tidak hanya terlahir dengan kondisi berkecukupan, tapi dia pun juga memiliki
wajah yang rupawan. Jadi dalam bahasa Indonesia, abirupo dasaniku sadiku. Abiru itu artinya rupawan, dasani itu adalah enak dipandang. Nah, pasal sadika itu juga semacam menyenangkan. Jadi wajahnya itu menjadi rupawan. Itu karena apa? Karena dengan keyakinan. Jadi tidak hanya sekedar orang itu mendapatkan kekayaan, tapi dengan pemahaman agama yang baik, nah, dia berdana dengan keyakinan, ada efek samping yang baik, yang lainnya sudah kaya, tampan lagi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Sambula menyampaikan bahwa orang yang bijaksana ketika dia berdana dengan penuh penghargaan. Disebut apa? Sakbacang danang dati. Dia berdana dengan penuh penghargaan, sakacang, atau dengan penuh respect, dengan penuh penghormatan. Ya, orang berdana dengan tidak ada respect, tidak ada penghormatan, berdana dengan sembarang, oh banyak. Misalnya apa? Misalnya kalau kita ke jalan raya atau seseorang ya mudah-mudahan kita tidak demikian. Nah, seseorang kita ke jalan raya, kemudian ada melihat seekor anjing, kita lagi makan. Nah, melihat seekor anjing, kita lemparkan makanan kita ke anjing tersebut. Itu berdana, itu hal yang baik. Dalam satu sisi itu baik karena apa? Itu berdana. Tetapi dia berdana dengan tidak ada penghargaan, tidak ada respect. Dia melemparkan makanannya kepada anjing tersebut. Nah, itu yang dikatakan sebagai berdana dengan tidak ada respect. Nah, itu juga menjadi hal yang tidak baik. Nah, apakah ada lagi? Oh, ada. Yaitu berdana dengan misalnya seseorang. Ya, ketika misalnya berdana kepada orang lain, tetapi ternyata dia berdana makanan yang sudah basi misalnya. Nah, karena dia berdana dengan makan yang sudah basi, ya itu juga berdana dengan tidak ada penghargaan. Maka orang yang berdana dengan penghargaan itu seperti contohnya adalah berdana dengan itu tadi katakan tidak melempar, kemudian juga ketika berdana misalnya makanan, itu makanan yang bersih, makanan yang katakan baik, yang masih proper, diletakkan di tempat misalnya nampan, piring, gelas yang memang bersih, ditata dengan rapi, kemudian diserahkan dengan perhatian. Nah, itu adalah berdana dengan penuh penghormatan. Nah, sehingga dengan orang berdana dengan penuh penghormatan demikian, dikatakan oleh Sang Buddha, ketika kalau kemudian dia harus dilahirkan di alam lain, tidak hanya dia mendapatkan kecukupan di dalam yaitu harta benda, dia pun juga akan didengarkan oleh yang lain. Jadi kata-katanya itu didengarkan oleh yang lain, oleh mungkin istrinya, anaknya, keluarganya, kerabatnya, orang lain akan mendengarkan kata-kata dia. Dengan kata lain, orang demikian menjadi terkenal, orang demikian menjadi berpengaruh. Nah, kenapa kok bisa demikian? Coba kita bisa membayangkan, karena antara karma dengan buahnya itu tidak akan jauh-jauh. Artinya walaupun berbeda buah, tetapi itu masih berkorelasi. Ketika orang berdana dengan penuh penghargaan, artinya dia misalnya orang berdana kepada ya, siapapun, tidak hanya kepada biku, ditata dengan rapi. Jadi makanan misalnya yang didanakan ditata dengan rapi, ditempatkan di tempat yang bersih, kemudian diserahkan dengan tangannya sendiri dengan penuh perhatian. Ketika orang melakukan demikian, betul-betul dia melakukan dengan penuh perhatian, dengan penghargaan, maka sebagai hasil, sebagai dampak dari apa yang dia lakukan, dia akan mendapatkan perhatian dari orang lain. Artinya kata-kata yang dia ucapkan akan diperhatikan, akan didengarkan, akan dianggap sebagai penting. Nah, itu karena karena dia selain dia berdana dengan penuh perhatian, dengan penuh penghargaan, dan itu sangat baik.
Kebetulan saya pernah punya seorang seorang dosen, dia juga pembimbing saya ketika saya mengerjakan disertasi saya. Nah, dia pernah menyampaikan, dia punya prinsip, kalau saya akan mempersembahkan seperti bunga, air minum, atau dupa ke altar. Nah, contohnya adalah bunga. Dia punya prinsip bahwasanya ketika akan mempersembahkan bunga ke altar, bunga tersebut ditata dengan rapi sekali, serapi-rapinya, seindah-indahnya. Ditempatkan di tempat yang juga bersih, yang juga baik, dan kemudian ketika ia berjalan menuju ke altar, sampai kemudian ia meletakkan ke altar, itu dilakukan dengan penuh perhatian dan diupayakan dilakukan dengan konsentrasi, tidak membiarkan pikiran mengembara. Nah, itu adalah bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu dengan perhatian, dengan penuh penghargaan. Dan itu ketika dilakukan pada saat seseorang berdana, dan itu sangat baik. Sangat baik karena dampak manfaatnya tidak hanya orang demikian mendapatkan kebahagiaan secara material, tetapi juga kata-katanya akan didengar oleh yang lain. Maka saya pernah mendengar ini satu hal yang baik yang juga harus kita tiru, yaitu yang dilakukan oleh member dari Buddha Seji. Saya pernah dengar bahwasanya kalau mereka berdana kepada orang lain, itu bukan kemudian yang lainnya itu harus berterima kasih kepada mereka, tetapi mereka sendiri yang kemudian menunduk dan berterima kasih. Jadi artinya ketika kita berdana kepada yang lain, kita yang menunduk dengan penuh penghargaan dan kita berterima kasih. Kenapa? Karena kita mendapatkan kesempatan untuk berbuat kebajikan. Nah, ini juga bagian dari berdana dengan penuh perhatian, berdana dengan penuh penghargaan, dan dampaknya itu luar biasa. Ini yang kedua. Kalau orang berdana dengan kualitas, yaitu dengan penuh penghargaan. Yang ketiga ada, yang Sang Buddha sampaikan, orang berdana tidak hanya ia memberi, tetapi juga dia memberi pada waktu yang tepat. Yang dimaksud dengan pada waktu tepat adalah apa yang dia berikan, apa yang dia persembahkan, itu memang betul-betul di saat yang tepat, yang memang betul-betul digunakan oleh si penerima. Ini bukan berarti kemudian ketika kita tidak melihat ada orang yang membutuhkan, kita tidak memberi, tidak demikian. Tetapi ada kalanya kita harus tahu bahwa ketika ada orang betul-betul membutuhkan pertolongan kita, yang memang pada waktu itu betul-betul membutuhkan dan kita mampu, kita bisa, maka itu kesempatan bagi kita untuk mempraktikkan berdana, untuk mempraktikkan berbagi di saat yang tepat. Disebut kalena danang deti. Jadi memberi di waktu, di saat yang tepat. Contohnya misalnya ada orang yang sedang terkena sakit atau terkena penyakit, yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Dia tidak memiliki katakan fasilitas untuk bisa dibawa ke dokter misalnya, karena mungkin kekurangan dana, fasilitas yang lainnya, dan kita punya, kita mampu. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk berdana, untuk memberi, dan itu adalah waktu yang sangat tepat. Atau misalnya ada orang yang melakukan perjalanan jauh, sedang kehausan, ia tidak punya air minum, ia tidak punya apa yang harus digunakan untuk melepaskan dahaga, dan kita mampu pada waktu itu, maka berikan. Maka itu namanya berbagi pada waktu yang memang tepat. Atau misalnya kepada kami para biku, ya Bapak Ibu misalnya berdana sebelum jam 12, itu waktu yang tepat. Kenapa? Karena kita makannya sebelum jam 12. Tapi kalau berdananya misalnya berdana nasi, tahu, tempe misalnya setelah jam 12, ya itu bukan waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat adalah memang waktu yang memang pada waktu itu memang dibutuhkan. Nah, kalau Anda Bapak Ibu punya kesempatan demikian, ada orang yang sedang betul-betul membutuhkan dan Anda mampu untuk membantunya, nah itu adalah waktu yang tepat. Nah, dikatakan orang yang suka berdana demikian, yang punya hati yang baik demikian, ketika ada orang membutuhkan pertolongan, siap untuk membantu, karena itulah waktu yang tepat untuk membantu. Orang demikian dikatakan sebagai hasil karmanya,
tidak hanya ia kemudian terlahir dengan hidup berkecukupan secara materi, ia pun juga akan mendapatkan, yaitu apapun yang dia butuhkan. Artinya, kapanpun dia membutuhkan sesuatu, itu akan muncul, akan selalu ada. Nah, itu luar biasa. Karena sekarang kita bisa melihat, tidak semua orang yang kaya raya itu ketika membutuhkan sesuatu pasti ada. Tidak. Tapi ada juga orang yang walaupun barangkali berkecukupan, hanya kecukupan saja. Tetapi apapun yang dia butuhkan selalu ada. Selalu dia itu mendapatkan apa yang dia butuhkan. Ini disebabkan karena apa? Disebabkan karena orang demikian suka berdana, suka berbagi di saat yang orang lain membutuhkan. Maka sebagai dampaknya, kapanpun dia membutuhkan sesuatu, nah itu akan muncul, akan ada. Nah itu juga hasil dari karma perbuatan dari memberi kepada siapapun yang memang membutuhkan. Nah ini yang ketiga, yang ketiga. Nah kemudian yang keempat adalah ada orang berdana memang betul-betul tujuannya untuk supaya orang itu yang mendapatkan, yang menerima itu berbahagia. Disebut anugahajito danang deti. Artinya berdana dengan pikiran agar orang yang mendapatkan itu betul-betul bahagia. Nah, itu juga patut layak untuk dimunculkan. Ya, apa ada Bante, orang yang berdana itu sebenarnya tidak ada pemikiran yang mendapatkan itu berbahagia, ya ada juga, itu bisa memungkinkan. Tetapi kalau kita bisa memunculkan batin agar yang mendapatkan apa yang kita beri itu mendapatkan rasa bahagia, bisa menikmati apa yang kita berikan, itu juga sangat baik. Jadi betul-betul supaya yang lain mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu akan membawa dampak tidak hanya orang demikian mendapatkan kekayaan sebagai hasil dari suka berbagi, suka berdana, ia pun juga akan bisa menikmati kekayaan yang dia miliki. Nah, memang ada Bante kalau misalnya orang punya kekayaan tapi tidak bisa menikmati, ada. Ya kan kalau misalnya orang kaya sekalipun kalau misalnya badannya sakit-sakitan, misalnya begitu, tidak bisa menikmati kekayaan yang dia miliki. Nah, sehingga di sini orang yang betul-betul berbagi dengan tujuan yang mendapatkan itu memperoleh kebahagiaan, memperoleh rasa bahagia, bisa menikmatinya, itu juga memberikan dampak di mana orang mendapatkan kekayaan dan dia pun juga bisa menikmati kekayaan tersebut. Nah, ini juga baik untuk dimunculkan. Nah, yang kelima, ada juga orang yang berbagi, orang yang berdana dengan pikiran untuk tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Nah, di sini dalam kitab komentar ulasan dikatakan yang dimaksud adalah orang demikian berbagi, berdana dengan tidak menyombongkan diri sendiri dan tidak merendahkan yang lain. Karena apa? Memang ada kalanya orang kalau belum paham, ya kalau belum paham, ia akan berdana, tetapi secara tidak disadari kesombongan muncul. Dan ketika melihat yang berdana yang lainnya itu lebih kecil, maka rasa sombong muncul dalam hatinya dan kemudian memunculkan ya pikiran untuk merendahkan yang lain. Nah, tetapi tentu hal demikian tidak akan terjadi kalau seorang memiliki 4 hal di atas tadi. Kalau seseorang punya keyakinan, mengapa dia berdana, alasannya apa, dia tahu atas dasar keyakinan yang dia miliki, dia berdana atas dasar penghargaan, respect, dan dia berdana di waktu yang tepat, dan dia juga berdana demi yang lain mendapatkan kebahagiaan, maka pikiran menyombongkan diri, pikiran merendahkan yang lain itu tidak akan muncul. Nah, ketika betul-betul dana tanpa menyombongkan diri sendiri, tanpa merendahkan yang lain, sebagai dampaknya dikatakan orang demikian ketika mendapatkan kekayaan yang dimiliki itu tidak akan mudah dicuri yang lain. Artinya tidak akan mudah berpisah darinya. Memang perpisahan akan terjadi ketika kekayaan itu muncul. Perpisahan karena salah satu contohnya adalah kematian.
tetapi paling tidak adalah akan bertahan. Ketika dia berdana, dengan cara demikian hasilnya kekayaan yang dimiliki akan bertahan dengan dirinya. Nah inilah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ternyata hanya berdana saja itu bisa memberikan berbagai macam dam yang baik, berbagai macam keberuntungan yang baik. Tentunya ketika berdana dengan kualitas-kualitas batin lainnya. Dan Sang Buddha di dalam Manggala Sutta tadi saya sampaikan, orang yang suka melakukan kebajikan, salah satunya berdana, dia tidak akan dikalahkan dimanapun dia berada. Dia akan selalu beruntung, selalu mendapatkan keselamatan dimanapun ia berada. Maka sesungguhnya, kalau kita ingin beruntung, kita ingin selamat, kita ingin mendapatkan keberkahan dimanapun kita berada, dan tidak terkalahkan dimanapun kita berada, maka kebajikan-kebajikan dilakukan. Salah satunya berdana. Tapi tentu selain berdana, juga praktikkan zila dan juga praktikkan meditasi. Maka dengan dana, sila, dan juga bawana, itulah yang akan membawa keberuntungan bagi kita dimanapun kita berada. Saya kira karena waktunya juga memang singkat, sampai di sini yang ingin saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan membawa kepada keberkahan, keberuntungan bagi Anda sekalian. Sabi sata bahwa terus kita atas, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih Bante. Bante boleh minta izin untuk sesi tanya jawab? Baik, silakan. Ya, ini kayaknya Bu Heni udah resen. Silakan Bu Heni langsung di unmute aja, silakan langsung. Enggak. Ya. Satu. Namo Buddhaya, selamat siang Bante. Baik, silakan. Dan teman-teman perbudi sekalian, salam kenal, nama saya Heni Tenggeleng SSI, lahir di Makassar Bante, domisili di Kendari. Di Makassar ini. Gini Bante. Oh, besok. Ya, lagi di Makassar, ketemu di Makassar besok Bante ya. Ya, saya mau tanya Bante. Saya di Pari-Pari nih. Oh, Pari-Pari Bante, ya. Iya. Bante, kalau aura keberuntungan seseorang itu, apakah kita sudah bisa melihat dari pancaran wajahnya dan sikapnya? Menurut Bante kan, kalau melihat orang itu auranya masing-masing ya, apakah Bante sudah bisa melihat? Terus yang kedua, standar untuk keberuntungan itu bagaimana Bante? Kan biasanya seseorang itu, bagi kita lihat orang itu sudah beruntung. Tapi bagi dia sendiri belum merasa beruntung, dia terus mengejar keberuntungan itu, kesuksesan. Jadi menurut Bante bagaimana sampai standar keberuntungan tersebut? Terima kasih Bante. Ya. Definisinya apa? Ya memang kalau mereka para peramal, mereka bisa melihat yaitu orang dengan wajah seperti ini, dengan perawakan seperti ini adalah orang-orang beruntung. Yaitu tidak bisa dipungkiri, ada kalanya demikian. Bahkan pada zaman Sang Buddha, seperti Sang Buddha sendiri kan dikatakan dilihat dari ciri-ciri Sang Buddha, tubuh fisik Sang Buddha ketika beliau dilahirkan sebagai pangeran belum menjadi Buddha, kan ada 32 tanda Kapurisa, 32 tanda manusia besar. Dan ternyata memang bahwa Siddhartha Gautama ini dengan tanda-tanda demikian memang akan menjadi manusia besar. Nah, tetapi harus diingat bahwasanya memang perbuatan-perbuatan yang lampau ini mempengaruhi seseorang. Seperti contohnya adalah, ya seperti tadi misalnya, dengan orang suka melakukan kebajikan, dia menjadi kaya. Nah, ketika orang kaya sekarang ini, dia terlahir di keluarga yang kaya, dia terlahir di keluarga yang berkecukupan, harus kita ingat, itu kan kebajikan yang lampau. Artinya dia itu orang yang beruntung sebenarnya. Tetapi kemudian harus diingat bahwasanya keberuntungan yang telah dia miliki itu akan berhenti kalau sekarang dia tidak melakukan kebajikan lagi. Maka orang demikian yang paham dengan hukum karma, tahu bahwa sekarang saya mendapatkan kekayaan, sekarang saya mendapatkan keberuntungan, maka harus dilanjutkan dengan banyak melakukan kebajikan. Nah, orang demikian dikatakan sebagai joti parayano, orang yang dari terang menuju terang. Tapi ada juga orang yang sudah terang, dia dilahirkan di katakan keluarga yang berada, tapi kemudian dia tidak paham hukum karma. Dia melakukan berbagai macam kejahatan. Ya, dia akan mendapatkan penderitaan di masa mendatang. Maka disebut sebagai joti tamu parayana, dari terang menuju gelap. Tetapi harus diingat,
karena karma ini mempengaruhi, maka walaupun sekarang barangkali kita itu mendapatkan berbagai macam kesusahan, berbagai macam penderitaan, tapi karena ternyata yang menentukan kita adalah perbuatan kita, kita bisa berubah. Sekarang kita melakukan banyak hal yang baik, kebajikan, berbagai macam hal yang baik. Untuk apa? Supaya di masa mendatang kita mendapatkan keberkahan. Maka disebut sebagai tamu joti parayano. Jadi dari gelap menuju terang. Nah, itu mending ya. Jadi dari gelap menuju terang. Maka memang kita bisa melihat orang yang penuh dengan keberkahan, ya kita bisa melihat dengan penampakan sekarang. Oh, dia terlahir di keluarga yang berada, dia terlahir dengan wajah yang mungkin menawan, wajah yang tampan dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian dia tidak melakukan hal yang baik sekarang, itu juga bisa lenyap. Maka yang terpenting adalah saat ini sekarang seseorang melakukan yang terbaik. Apapun yang lampu yang telah dilakukan, itu adalah lampu. Nah, sekarang yang terpenting adalah kita melakukan yang terbaik. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana standar itu orang itu beruntung? Yaitu sangat relatif sebenarnya kan. Karena kan masing-masing orang itu ya berpikir berbeda-beda. Tetapi sesungguhnya selama seseorang itu dikatakan tercukupi dalam kebutuhan-kebutuhan pokok dan kebutuhan-kebutuhan yang memang signifikan lainnya, ya kebutuhan pokok tentu ada makanan, tempat tinggal, kemudian pakaian, obat-obatan, yang lainnya adalah seperti misalnya edukasi, pendidikan, bisa bayar pajak dan sebagainya. Nah, itu kan yang lainnya, dan itu cukup terpenuhi, ya itu sebenarnya sudah beruntung, dia sudah beruntung. Nah, tetapi kemudian yang membuat dia itu merasa belum beruntung adalah pikirannya sendiri, nafsu keinginannya sendiri, yang padahal sebanyak apapun keinginan yang dipenuhi, itu tidak pernah memberikan rasa puas, kalau itu hanya sekedar kesenangan indrawi. Sang Buddha menyampaikan unuloko atito tanhadaso, bahwasanya manusia itu selalu merasa kurang, seberapapun banyak kesenangan indrawi yang diperoleh, kurang, atito, tidak puas. Dan kalau tidak hati-hati jadi budak nafsunya sendiri. Nah, itu yang berbahaya. Maka seseorang selain dia itu berkecukupan dalam kebutuhan-kebutuhan pokok, dalam kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan saat ini, dia pun juga harus mengembangkan santuti, mengembangkan rasa puas. Nah, rasa puas pun juga bagian dari keberkahan, bagian dari keberuntungan. Orang bisa mengembangkan rasa puas. Nah, sehingga di sini orang yang memiliki rasa puas itulah kekayaan yang sejati. Maka disebut santuti paramang labu, bahwa rasa puas adalah perolehan, adalah kekayaan yang tertinggi, rasa puas itu. Maka selain kita memiliki kebutuhan-kebutuhan pokok, kita pun juga harus mengembangkan rasa puas, karena itulah juga perolehan, keberuntungan, kekayaan yang tertinggi. Itu yang harus kita munculkan juga. Ya, saya kira demikian ya. Ya, semoga bisa terpahami. Iya, Bante, izin saya bacakan. Ya, anumodana. Baik. Ya. Oke, Bante, saya izin membacakan yang pertanyaan di chat dari Ibu Levi. Pandami Bante, apa penyebab bertempat tinggal di tempat yang tidak sesuai, seperti negara yang sedang perang? Ya, tadi juga saya sampaikan tentang Manggala Sutta kan. Nah, di sana dikatakan pube cak patiru pade sawasoca pube cak kata punyata. Jadi patiru pade sawasoca, hidup di tempat yang sesuai. Patiru pak desa. Nah, patiru pak desa itu hanya tempat yang sesuai. Nah, kenapa orang bisa hidup di tempat yang sesuai, tempat yang layak? Pube cak kata punyata. Karena kebajikan-kebajikan yang lampau. Nah, lagi-lagi adalah karena berbagai macam kebajikan yang telah dilakukan di masa yang lampau, maka seseorang bisa terlahir di tempat yang sesuai. Tempat yang sesuai adalah tempat di mana tidak ada paceklik, tempat di mana tidak ada peperangan, tempat di mana seseorang bisa melakukan banyak kebajikan, tempat di mana dhamma masih bisa dipraktikkan. Nah, ini tempat yang sesuai. Wah, kita orang Indonesia ini luar biasa. Terutama kita umat Buddha ya, kita
bertempat tinggal di tempat yang betul-betul aman, tentram, tidak ada paceklik, tidak ada peperangan, kita bisa mempelajari Dhamma, kita bisa praktek Dhamma, kita sudah terlahir di tempat yang sesuai. Kenapa kita bisa terlahir di tempat yang sesuai? Adalah karena kebajikan-kebajikan yang lain. Kebajikan itu akan membawa kehidupan kita di masa mendatang di tempat yang sesuai. Itulah yang memang tidak dikatakan secara spesifik kebajikan apa, tetapi apapun kebajikannya pasti membawa kepada kehidupan yang baik, termasuk lingkungan yang baik bagi kita. Ya begitu ya. Semoga bisa dipahami. Ya. Oke, Bante. Selanjutnya untuk Pak Irwan, silakan langsung di-unmute. Ya, terima kasih Bu Susi. Selamat siang Bante dan teman-teman semua. Baik. Apa suara saya dengar? Iya, terdengar. Ya. Bante, saya ingin bertanya. Untuk penghormatan kepada orang tua, tadi kan saya baca di WA itu bahwa sebelum menghormat biku, sebaiknya kita itu menghormat orang tua dulu. Sebelum memberi makan kenyang biku, ngasih kenyang makan orang tua. Nah, jadi pertanyaan begini, ini untuk diri saya sendiri ya. Saya sendiri itu baru ke wihara kan baru 2 tahun ini. Sedangkan orang tua saya sudah sudah meninggal semua. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara saya menghormat ya kan kepada orang tua saya yang saya ingin hormati caranya yang terbaik, Bante. Terima kasih. Ya, baik. Ya. Ya, itu dengan kita hendaknya memberi terlebih dahulu kepada orang yang paling dekat. Ya, Sang Buddha menyampaikan kalau seseorang mempunyai kekayaan, maka siapa yang berhak untuk berbahagia terlebih dahulu? Tidak lain adalah diri sendiri, atanang suketi bineti. Lantas, apalagi, tidak lain adalah orang tua, nata bitunang suketi bineti. Memberikan kebahagiaan, kepuasan untuk kemudian siapa lagi? Anak istri dan seterusnya. Termasuk nanti adalah para pertapa, para biku, itu juga baik ketika orang kemudian menyokong. Nah, tentu ini terjadi ketika orang tua masih hidup. Jadi ketika orang tua masih hidup, ya memang baik untuk memberikan kebahagiaan yang terbaik terhadap orang tua, yang kemudian baru menyebar ke lingkungan sekitar, termasuk ya para pertapa yang memang patut untuk disokong. Nah, tetapi bagaimana untuk melakukan yang terbaik kepada utamanya adalah orang tua yang telah tiada. Nah, dalam Buddhis kita diajarkan bahwasanya tugas kewajiban kita terhadap orang tua tidak hanya berhenti pada saat orang tua masih hidup, tapi setelah orang tua tiada, kita masih punya tugas untuk apa? Melakukan berbagai macam kebajikan atas nama orang tua yang telah tiada. Nah, kebajikan yang dilakukan atas nama orang tua ini disebut patidana, pelimpahan jasa, yang mana dengan kita melakukan pelimpahan jasa, barangkali orang tua kita itu terlahir di alam yang kurang beruntung, kemudian kita melakukan pelimpahan jasa, mengharapkan mereka mengetahui kebajikannya, kemudian mengatasnamakan mereka sebagai pelaku kebajikan dari apa yang kita lakukan, mereka ikut berbahagia, dan karena kebahagiaan batin mereka, mereka bisa terlahir di alam yang lebih baik. Maka patidana menjadi satu solusi yang bisa kita lakukan untuk bagaimana menghormati orang tua ketika orang tua telah tiada. Namun ketika orang tua masih ada, maka tugas kewajiban anak-anak adalah memberikan yang terbaik untuk orang tua. Ya, sebenarnya tidak hanya terbaik dalam hal kebutuhan pokok, tetapi juga terbaik dalam hal mengajak orang tua untuk bersama-sama mempraktikkan Dhamma. Sang Buddha menyampaikan, terhadap orang tua, tugasnya adalah juga selain memberikan sokongan secara material terhadap orang tua, tetapi juga mengajak orang tua untuk memiliki keyakinan, mengajak orang tua untuk mempraktikkan sila, mengajak orang tua untuk memiliki kedermawanan, dan juga mengajak orang tua untuk memperoleh kebijaksanaan. Itu ketika orang tua masih hidup. Ketika mereka meninggal, ya lakukan banyak kebajikan mengatasnamakan orang tua.
dan itu disebut sebagai patidana. Itu yang bisa kita lakukan. Ya, semoga bisa dipahami. Semoga Pak Irwan lebih jelas ya. Ya, terima kasih. Sudah jelas, Bante. Iya, Baik. ini ada pertanyaan dari Pak Charlie di chat ya, saya bacakan Bante. Pandami Bante izin bertanya, bolehkah dijelaskan bagaimana dengan berdana bisa mengikis ketidaktahuan? Ya, ketika orang berdana dengan pemahaman, dengan pengetahuan bahwasanya, oh kalau saya berdana itu kemelekatan saya berkurang, kekikiran saya berkurang, keserakahan saya berkurang. Kemudian dia melakukan berdana atas dasar pengetahuan, pemahaman, kekikiran, kelekatan berkurang dengan cara berdana. Oh, kalau saya berdana, cinta kasih saya bertambah, kasih sayang bertambah, kebencian berkurang. Karena tidak mungkin batin yang diisi dengan kasih sayang, kebencian muncul. Maka ketika batin diisi dengan kasih sayang, kebencian itu akan semakin berkurang. Maka kebencian itu berkurang. Nah, kemudian ketika dia melakukan berdana dengan pengetahuan, keserakahan dan kebencian itu berkurang, artinya dia berdana dengan pengetahuan. Dia berdana dengan kebijaksanaan. Dan karena dia berdana dengan kebijaksanaan, maka moha kebodohan itu juga semakin terkikis. Ditambah lagi adalah orang punya pengetahuan, punya pemahaman bahwasanya kemelekatan itu adalah sebab penderitaan. Karena apapun yang dilekati pada akhirnya adalah tidak kekal, anicca. Yang tidak kekal ketika dilekati membawa kepada duka, penderitaan. Maka atas dasar pemahaman ini tidak kekal, yang tidak kekal itu membawa kepada penderitaan. Ketika kelekatan itu ada, maka seseorang alih-alih hanya sekedar mengumpulkan, dia kemudian suka berbagi untuk lenyapkan kemelekatan, untuk melenyapkan duka, penderitaan. Maka dengan pemahaman demikian, kebodohan, ketidaktahuan itu akan semakin terkikis. Dan inilah saya menyampaikan, orang berdana demikian disebut sebagai citta langkara, citta parikara. Berdana untuk memperindah, mempercantik batin. Dan dikatakan dalam khotbah tersebut, orang berdana untuk memperindah, mempercantik batin bisa membawa kepada kesucian anagami. Mengapa bisa demikian? Karena berdana atas dasar kebijaksanaan untuk pelenyapan ketidaktahuan. Tadi bijaksana tahu bahwa kekikiran itu adalah sebab dari keserakahan, sebab dari kebencian. Maka ketika orang berdana untuk melenyapkan keserakahan, kebencian, dan pada akhirnya melenyapkan ketidaktahuan. Itu yang dimaksud. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih Bante. Ini waktunya memang udah lewat, tapi ini kayaknya ada pertanyaan yang cukup menarik ya Bante. Saya izin untuk satu pertanyaan terakhir ya Bante. Ini dari Bapak Rengga Saputra. Pandami Bante, saya mau bertanya, jadi begini, ini orang tua saya sama saudaranya sudah pindah agama. Sedangkan dia juga dulu sempat pindah agama lain. Saya merasa kurang cocok sehingga saya ingin kembali lagi ke agama Buddha. Nah, saya mau tanya sama Bante nih, ketika orang tua saya dan saudara pindah dan terus sudah pada meninggal itu harus mengikuti ritual agama apa? Sedangkan saya sudah kembali jadi Buddha gitu. Jadi maksudnya keluarganya meninggal dengan agama lain sedangkan dia jadi Buddha. Terus bagaimana nih nantinya gitu Bante? Silakan. Ya, baik. Ya, sebenarnya tadi saya sampaikan bahwasanya kita itu masih punya tugas untuk melakukan patidana terhadap orang tua yang telah tiada. Nah, patidana itu sifatnya universal. Jadi patidana itu bukan sesuatu katakan personal. Oh, kalau misalnya mereka orang tua yang dulu beragama bukan Buddha, kemudian kita mempraktikkan patidana itu tidak akan diterima. Nah, kita punya keyakinan, kita punya kepercayaan bahwa patidana itu sifatnya universal dan bisa diterima oleh siapapun. Dari mana background-nya, latar belakangnya dulu, kepercayaannya apa, ketika kemudian orang demikian terlahir di alam yang kurang beruntung, maka patidana, melimpahkan jasa menjadi solusi untuk bisa kita lakukan agar bisa tertolong. Maka tidak masalah. Misalnya, Bapak
kemudian melakukan patidana, mengatasnamakan orang tua atau saudara barangkali yang telah tiada, agar semoga mereka ikut berbahagia dengan kebajikan yang telah dilakukan. Itu sangat baik. Jadi tidak harus kemudian, oh karena agamanya bukan agama Buddha, kemudian nanti tidak diterima ya. Kalau dalam Buddhis kita punya keyakinan bahwasanya patidana adalah universal. Kelahiran kembali setelah kematian itu juga universal. Maka ketika orang kemudian meninggal, kemudian kita melakukan patidana, itu sangat baik terhadap siapapun. Tidak melihat latar belakang dulunya, kepercayaannya apa, keyakinannya apa, atau agamanya apa. Itu bisa dilakukan, tidak masalah. Ya, yang terpenting adalah ya jangan sampai katakan ketika melakukan hal tersebut memunculkan benturan-benturan. Dalam artian mungkin dari pihak yang lain mungkin tidak suka, tidak nyaman, ya itu memang harus hati-hati. Dengan kata lain misalnya udah lakukan patidana hanya dari keluarga saja, misalnya kalau yang lainnya mungkin merasa tidak cocok, kemudian menimbulkan pertengkaran, ya kita bisa melakukan secara ya hiding, bukan hiding ya hiding lah, maksudnya tidak disampaikan kepada yang lain gitu. Itu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Ya begitu ya. Jadi patidana bisa dilakukan untuk yang telah tiada walaupun mereka dulu bukan beragama Buddha. Ya, agama Buddha agama yang universal ya Bante ya. Betul sekali. Bante, ini karena waktunya juga, apa mau ada satu pertanyaan lagi dari audiens? Mungkin satu lagi dipersilakan kalau masih ada. Iya, ya. Silakan. Kalau dari audiens ada. Atau enggak, ini saya baca aja nih, ada satu juga nih Bante, lumayan bagus menurut saya. Dari Bu Li Evi, saya izin membacakan. Apakah ketika ada orang yang meminta bantuan, baik materi atau lainnya, itu disebabkan karena memang ada hubungan karma dengan yang minta bantuan? Pada kehidupan sekarang ataupun yang lampau. Ya, kita tidak bisa melihat kehidupan yang lampau seperti apa, tetapi yang jelas siapapun yang sekarang kita berasosiasi, artinya kita itu ada hubungan karma kan. Sekarang kita bisa bersama-sama begini, itu pasti ada hubungan karma. Kita punya cara berpikir yang sama atau paling tidak sinonim. Kita punya cara berpikir yang memang ya kenapa kita bersama-sama seperti ini, kan kita punya cara berpikir yang sama, kita beragama Buddha. Kan satu contohnya begitu, berarti ada hubungan karma dengan kita ini. Dalam kehidupan yang lampau kita tidak tahu apakah ada hubungan karma atau tidak, tetapi Sang Buddha pernah menyampaikan bahwa sulit sekali untuk mendapatkan atau menemukan seseorang yang tidak pernah punya hubungan keluarga dengan kita dalam kehidupan yang lampau.